Oke, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara mengetahui performa dari storage kita, yaitu flash disk ya, yang kita mudah bawa kemana-mana. Ini apakah dalam kondisi yang layak, masih bisa digunakan normal, dan apakah ini ori ataupun KW teman-teman. Nah, kali ini saya akan menyiapkan beberapa perangkat teman-teman ya. Tapi sebelum itu, silakan kalian yang baru mampir, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mendukung channel ini berkembang teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini saya menyiapkan beberapa alat teman-teman. Yang pertama adalah OTG. Di sini saya menggunakan Type-C karena HP saya adalah Type-C teman-teman. Pastikan HP kalian juga support dengan OTG teman-teman ya, karena kita akan mengecek ini melalui handphone. Nah, yang kedua adalah flash disk SanDisk teman-teman. Kita harus tahu tipenya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu tipenya, silakan kalian cari referensinya dulu. Ini list kalian ini tipenya apa? Di sini punya saya adalah SanDisk Cruiser Blade 8GB teman-teman. Yang ketiga ini adalah flash disk teman-teman, yang miliknya laptop Bapak Naxio dulu pada saat beli. Ini adalah 7 tahun yang lalu sebenarnya ingin saya coba, tapi supaya video ini tidak panjang, saya akan cukup mencoba satu flash disk ini saja. Oke teman-teman, kita mulai untuk menyiapkan perangkat lunaknya di sini. Oke, untuk software apa yang kita akan siapkan? Kalian silahkan masuk ke Play Store teman-teman. Di Play Store kalian ketikkan Androbench. Di sini adalah storage benchmark teman-teman ya. Oke, kalau sudah diinstal kalian bisa membuka teman-teman. Nah, silahkan ditunggu. Oke, sekarang kalian siapkan teman-teman. Ya, pastikan flash kalian masuk ke dalam OTG teman-teman ya. Jadi kalian setelah masukkan, nah di sini kita langsung masuk ke setting. Nah, lalu kalian lihat target partition teman-teman. Nah, di sini masih ada satu teman-teman ya. Kita tunggu. Oke. Kalau sudah ada dua seperti ini, itu artinya flash kita sudah terdeteksi handphone kita teman-teman ya. Jadi ini kenapa kok harus support OTG teman-teman, karena HP kita ini harus bisa mendeteksi flash disk melalui OTG. Nah, di sini kita pilih flash disk teman-teman ya. Di situ ada storage tipe itu. Nah, lalu kalian bisa melakukan benchmark dengan klik measure. Nah, di sini kalian bisa run all benchmark. Nah, lalu kalian yes saja teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan menunggu teman-teman sampai prosesnya selesai. Nah, di sini menunjukkan waktu 9.24. Kita akan lihat kapan waktunya selesai. Di sini saya skip teman-teman ya supaya tidak lama. Oke teman-teman, akhirnya prosesnya selesai. Jadi akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian akan disuruh untuk memilih submit atau cancel teman-teman. Jadi ini akan digunakan untuk penelitian mereka pada benchmark yang sudah kalian lakukan. Oke teman-teman, kita lihat waktunya. Kalau tadi pukul 9.24, sekarang pukul 9.36. Itu artinya waktu yang kita perlukan ini adalah 11 menit teman-teman untuk flash disk saya. Untuk flash disk kalian bisa saja itu waktunya berbeda teman-teman, karena setiap flash disk punya kualitas dan kecepatan yang berbeda-beda. Oke teman-teman, ini kita submit saja, dan di sini kita bisa dapatkan nilainya teman-teman. Jadi ini adalah rating pada flash disk kita teman-teman. Nah teman-teman, pada proses yang tadi saya jalankan ini teman-teman bisa menyimpulkan dari proses pada saat kalian menunggu teman-teman. Yang pertama, ketika flash disk kalian pada saat di benchmark, ketika diproses ternyata berhenti di tengah jalan teman-teman. Itu artinya flash disk kalian itu kadang tidak terdeteksi, kadang itu terdeteksi. Dan kalian hati-hati teman-teman, ketika itu terjadi maka flash disk kalian ini sudah waktunya untuk siap-siap dipindahkan semua datanya. Khawatir flash disk ini sudah akan mengalami kerusakan teman-teman ya. Setelah itu yang kedua teman-teman, ketika proses flash benchmark seperti yang saya lakukan tadi ini berjalan, itu sangat lama teman-teman. Jadi misalkan 30 menit sampai dengan 1 jam ternyata belum selesai. Itu kalian harus waspada bahwa flash kalian ini punya proses transfer data yang sangat lama, dan bisa jadi performa sudah menurun karena usia teman-teman ya. Setelah itu yang ketiga teman-teman, kita akan mengecek apakah flash ini ori atau tidak dengan cara melihat benchmark yang standar dari tipe yang kita miliki. Nah teman-teman, di sini saya tadi tekankan bahwa kita harus tahu tipenya teman-teman ya. Jadi punya saya ini adalah tipe flash disk SanDisk Cruiser Blade 8GB teman-teman. Nah di sini dia punya sequential read atau dia kecepatan bacanya adalah 22 MB. Lalu dia kecepatan untuk menulis atau copy paste atau melakukan copy datanya adalah 10 MB per second ya. Setelah itu di situ random read dan random write ya teman-teman. Ini adalah IOPS ya. Ini adalah digunakan ketika flash kita ini digunakan untuk aplikasi, misalkan adalah menjalankan sebuah aplikasi yang portable teman-teman. Jadi sifatnya adalah bukan untuk penyimpanan storage teman-teman, tapi untuk penjalanan aplikasi yang kalian taruh di flash disk. Ini adalah kita membutuhkan IOPS yang tinggi. Di sini IOPS saya adalah 12
yaitu 1284 teman-teman untuk readnya. Untuk random rate-nya adalah 106 teman-teman. Kalau nanti kalian ingin mengecek lagi, di sini kalian bisa lihat historinya teman-teman. Kalian bisa lihat kapan kalian melakukan benchmark. Nah, di sini akan tersimpan. Nah, kita akan bandingkan teman-teman apakah ini merupakan standar dari flash disk yang kita miliki. Pastikan benchmark yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki flash disk milik kalian itu sama dan sebanding dengan flash disk yang kalian gunakan sekarang. Nah, kalau misalkan kalian ada di bawah itu artinya flash disk kalian ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama karena usianya sudah tua ataupun sudah akan mengalami kerusakan teman-teman, jadi speednya sangat lambat. Yang kedua karena flash disk kalian ori teman-teman. Jadi begini caranya. Nah, di sini saya akan buka browser teman-teman dan saya akan mengetikkan USB flash disk benchmark SanDisk Cruiser Blade 8GB. Nah, di sini adalah tipe flash disk saya, teman-teman. Nah, kalian tinggal masuk ke dalam situs yaitu usb.userbench.com. Oke, kita tunggu dan kalian di sini bisa melihat di bagian bawah ini, teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat full websitenya seperti ini saya zoom teman-teman ya. Di situ ada ranknya adalah 421, di mana kecepatan read-nya teman-teman average-nya adalah 23,6, minimalnya adalah 12,9, maksimal adalah 35,7. Kita akan cek di sini pada hasil yang pada benchmark yang sudah saya lakukan pada perangkat ini, kita mendapatkan sequential rate atau kecepatan membacanya adalah 22,56. Ini adalah sudah masuk ke average teman-teman. Jadi 23 MB ini adalah masuk ke dalam kecepatan rata-rata yang dilakukan dengan flash disk ini teman-teman. Itu artinya flash disk ini original teman-teman. Kita buktikan lagi dengan yang kedua. Di situ ada write teman-teman ya, write average. Setelah itu bawahnya read ini adalah write. Berarti ini average-nya adalah 7,05, di mana minimalnya adalah 1 dan maksimalnya adalah 13 teman-teman. Kalau kita lihat kecepatan membaca flash kita itu punya nilai yaitu 10 MB per second. Itu artinya dia masuk dalam kecepatan di atas rata-rata yang dilakukan oleh perangkat flash disk yang original dan sama seperti milik kita teman-teman di seluruh dunia. Dan ini bisa kita simpulkan bahwa flash disk yang saya gunakan ini adalah flash disk yang original teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian melihat pada website yang saya buka ini, kalian ada di bawah kecepatan read dan write yang ada pada minimal kecepatan itu ada di bawah orang yang sudah pernah mencoba teman-teman, jadi melakukan benchmark di bawah 12,9 dan di bawah 1,7. Itu artinya kalian bisa jadi flash disknya sudah mengalami kerusakan ataupun flash disk kalian itu ada pada kategori tidak original teman-teman atau KW teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian tahu bahwa flash disk kalian itu KW, maka kalian siap-siap saja untuk kehilangan data kalian. Jadi persiapkan teman-teman, selamatkan data kalian supaya kalian bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan itu terjadi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu untuk mengecek kondisi flash disk kalian. Untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini untuk berkembang, silahkan klik subscribe teman-teman dan nyalakan loncengnya teman-teman, karena ini gratis teman-teman ya, dan kalian akan mendapatkan sebuah tips setiap harinya dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.